Saudara, saya sangat terkejut ketika membaca firman ini yang tertulis begini. Tetapi janganlah orang kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Saya sangat terkejut, saudara. Siapa orang kehat? Apa pekerjaan mereka? Dan banyak lagi pertanyaan itu yang timbul di dalam benak saya. Saya mencoba mencari dan menggali. Ternyata Bani Kehat itu ya anaknya Lewi. Salah satu dari 3 anak-anak Lewi yang disebutkan. Yang dikatakan begini, inilah anak-anak Lewi. Lewi dari anak-anaknya Yakub itu. Dengan nama mereka Gerson, Kehat, dan Merari. Jadi ini Kehat itu salah satu dari anaknya Lewi. Saya penasaran lagi, kenapa kok Tuhan memberikan perintah, tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Bukankah Tuhan memang memilih suku Lewi untuk melayani secara khusus? Tapi mengapa kok demikian? Ternyata benar, saudara. Benar, Bani Kehat ini juga melayani. Dan pekerjaan Bani Kehat itu dicatat begini. Saya akan bacakan bagi saudara. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yisar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang. Yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, misbah-misbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Itu pekerjaannya, dan itu kaum Kehat. Saya masih bertanya, mengapa kok di pasal 4 ayat 20 masih dikatakan, tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Apa maksudnya? Bukankah di ayat 4 jelas pekerjaan Bani Kehat? Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Terus kalau nggak lihat di mana ngurusnya? Kita kan bertanya seperti itu. Ternyata begini, saudara, bukan seperti yang kita sangkakan. Kita itu harus membaca teliti dari ayat ke ayat demi ayat, agar tidak kehilangan konteksnya, tidak kehilangan tujuannya. Jadi begini, walaupun Bani Kehat ini berasal dari suku Lewi dan mendapatkan hak istimewa untuk melayani Allah dari dekat di kemah pertemuan, bukan berarti dengan hak istimewanya itu mereka bebas dan seenaknya atau bebas melakukan sesuatu. Malah dengan diberikan hak istimewa, mereka terikat aturan-aturan Allah yang lebih ketat, aturan mengenai kekudusan Allah. Di sini saya jadi lebih paham dengan firman yang saya dengar begini, kepada orang yang karib kepadaku, kepada Allah, kunyatakan kekudusanku. Saya menjadi ada sesuatu yang mengubah cara pikir saya. Firman ini sudah mulai mengubahkan pandangan saya selama ini tentang kepercayaan yang Allah berikan kepada saya untuk melayani Dia. Intinya apa? Jangan main-main dengan kekudusan Allah. Ini yang sangat terasa, makin terasa hari ini. Lalu masih tentang Bani Kehat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Itu perintahnya. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, orang Kehat ini mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Berarti ini mau berangkat. Siapa yang angkat? Kaum Kehat. Siapa yang memberi tugas? Harun dan anak-anaknya. Siapa yang menutupi dan bertugas untuk menutupi dengan kain ungu, kain yang ditetapkan itu? Harun dan anak-anaknya, bukan kaum Kehat. Tapi ditulis begini, tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam
karena itu bagiannya Harun dan anak-anaknya, imam besar, untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun nanti mereka mati. Nah, ini konteksnya. Jadi gini loh saudara, Bani Kehat itu di ayat 17-20 ini ditugaskan untuk ngangkat barang-barang kudus yang harus diangkat. Kan mereka dalam perjalanan. Jadi memang tugasnya Bani Kehat. Dalam pembagian tugas itu merupakan wewenang Harun dan anak-anaknya. Pada saat ngangkat, Bani Kehat dilarang untuk melihat barang atau nginceng lah istilahnya, walau sesaat. Perintah itu menunjukkan kekudusan Allah yang harus ditaati oleh Bani Kehat. Taat berarti hidup, tidak taat berarti memilih mati. Kalau pada zaman kita sekarang bagaimana? Lalu apa hubungannya semua ini bagi kita hari ini? Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang teratur dan Allah yang tertib, yang mengatur semuanya dengan baik untuk kebaikan kita. Salah satunya adalah aturan bagaimana kita beribadah kepadanya. Sama seperti kayak tadi, aturan Allah semua harus tertib. Kekudusan Allah dinyatakan. Nah, kita juga demikian dalam ibadah. Mengapa ibadah dirancang sedemikian rupa? Adalah agar kita beribadah kepadanya dengan tertib, dengan hormat, dan tidak melanggar kekudusan Allah. Kedua, sekalipun hari ini kita berelasi dan beribadah kepada Allah melalui Kristus dan bukan mengikuti peraturan perjanjian lama, kita tetap diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, tidak berubah, tidak bergeser, tidak berkurang, tidak bertambah, tetap Allah yang Maha Kudus. Kita harus tetap menjaga dan menghormati Allah dalam sikap ibadah kita dengan mengikuti aturan-aturan ibadah yang telah ditetapkan. Liturgi itu kan digumuli oleh orang-orang yang memang mengerti. Bukan cuma duduk berdiri, bukan. Itu kan aturan supaya kita paham tentang kekudusan Allah. Bahwa Allah itu teratur, bahwa Allah itu disiplin, bahwa Allah itu tertib, dan yang terpenting bahwa Allah itu kudus. Dengan demikian beribadah kita mendapat berkatnya, bukan mendapatkan amarahnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian, memampukan kita untuk berpikir dengan cara berpikirnya Allah. Terima kasih Tuhan, waktu yang berharga adalah ketika duduk di kaki Tuhan, memperhatikan dengan seksama sabda Allah. Terima kasih karena Allah memakai aturan-aturan untuk Bani Kehat, memperingatkan kami untuk menghormati kekudusan Allah melalui aturan-aturan yang ditetapkan Alkitab, yang diterjemahkan melalui liturgi dalam aturan-aturan ibadah. Mohon Tuhan memberkati gerejamu, teguh berpegang pada ajaranmu, dan tetap mengutamakan Kristus dan gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.